Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita kuliah mengenai broadband VSAT dan HTS ya. Jadi ini bagian dari sistem jaringan komputer lanjut. Jadi memang seperti kita ketahui kemarin, untuk di sisi backbone sama akses ya. Nah, kita membahas fiber optik yang di sininya kita FTTH ya. Nah, kemudian di backbone-nya yang all fiber optik yang bisa digunakan untuk metro, MPLS, dan lain-lain. Nah, kita menggunakan WDM ya. Ya. Jadi bisa di WDM atau CWDM. Nah, di sini salah satu akses teknologi yang digunakan di jaringan komputer lanjut adalah menggunakan satelit ya. Jadi header satelitnya ini adalah uh, VSAT, broadband VSAT, kemudian HTS maupun konstelasi Leo dan MEO ya. Nah, di pembahasan ini kita membahas mengenai satelit GEO dan SCPC gitu. Kemudian ada VSAT, tepatnya lebih banyak broadband VSAT saat ini. Nah, kemudian ada HTS dan Very HTS ya. Kemudian ada satelit constellation di MEO maupun di LEO. Gitu. Nah, untuk satelit di GEO dan untuk di ground sistemnya SCPC, nah kita mengenal beberapa tipe satelit ya. Kita ada tiga kelompok satelit, yaitu yang pertama adalah LEO, kemudian MEO, dan GEO. Nah, LEO ini adalah low orbit satelit. Ini kurang dari 2000 km atau kurang dari 1200 mil di atas bumi ya. Nah, kemudian kalau LEO, medium Earth orbit, ini orbitnya antara Leo dan Mio. Nah, tapi banyaknya di antara 10.000 sampai 20.000 kilometer ya, atau sekitar 20.000 kilometer. Nah, kemudian untuk geostationary Earth orbit ini adalah uh, orbit di mana uh, perputaran satelit di sini sama dengan rotasi di bumi. Itu ketinggiannya antara 35.785 kilometer atau 22.236 miles ya. Nah, untuk yang geo, nah kita itu ada aplikasinya macam-macam ya, baik digunakan untuk broadcast video. Kenapa cocok untuk broadcast video? Karena coveragenya lebar ya dan relatif apa namanya nggak sensitif terhadap delay ya si broadcast ini. Tapi kalau untuk daerah-daerah tertentu, tentu untuk distance learning sesuai, bisa juga untuk broadcast audio, data broadcasting, data voice services. Meskipun kalau kita untuk komunikasi voice, nah delay-nya cukup ini cukup terasa ya, karena untuk voice mungkin yang bagusnya 150 milisecond delay-nya, sementara yang ini delay-nya round trip delay-nya itu 500 milisecond atau sekali jalan itu 250 milisecond. Nah, satelit GEO di posisi geo orbit, tepatnya di atas ekuator dengan ketinggian sekitar 36.000 kilometer, ini rotasinya sama dengan rotasi bumi ya, sehingga posisinya relatif tetap dan cukup banyak satelit existing yang ada di sana yang coverage-nya itu uh, mengcover beberapa area ya, tentunya tergantung dari arah antenanya dan menggunakan band baik C, Q maupun K band. Nah, salah satu karakteristik dari satelit yang ada di orbit geo itu adalah mengenai ini uh, delay-nya, karena ketinggiannya kan sekitar 36.000 ya km. Berarti kalau dua kali ini, nah dia itu 72.000 km. Nah, kalau kecepatan cahaya ini kan sekitar 300.000 ya km per detik. Nah, itu
jatuhnya kira-kira sekali ini itu adalah 250 milisecond gitu. Nah, kemudian karakteristik yang lain pada titik-titik tertentu karena ini di di ekuator ya. Nah, kemudian matahari itu kan antara lintang utara sama lintang selatan ya. Nah, pas di titik ini ya, di satu hari beberapa jam itu terjadi namanya sun outage di mana matahari tepat ada di atasnya satelit kita. Jadi akan ada gangguan interferensi di situ. Nah, kalau dari sisi band yang bisa dimanfaatkan oleh satelit LEO untuk uh, apa namanya ke pengguna yang ada di bumi, itu kita ada yang L-band ya. Ini share with terrestrial antara 900 sampai 1,6 GHz, 900 MHz sampai 1,6 GHz. Kemudian S-band. Nah, S-band ini antara 1,6 sampai 1,625 ya GHz. Ini shared with ISM band. Kemudian ada C-band yang kita di Indonesia ada S-band itu pakai ini yang downlinknya itu pakai 2,4 ya. Pakai 25 sampai 26 lah ya. Itu S-band yang uh, untuk apa namanya broadcast TV ya di situ. Kemudian C-band itu uplinknya antara 37 sampai 4,2 dan downlinknya itu antara 59 sampai 6,425 ya. Di uplink ini harusnya yang rendahnya itu adalah yang downlinknya ya maksudnya ya. Jadi dari satelit ke bumi ya, istilahnya kebalik. Kemudian Q-band itu uplinknya antara 14 sampai 14,5, sementara downlinknya 11,7 sampai 12,2. Kemudian Ka-band itu yang ke satelit itu adalah 27,5 sampai 30,5, 17,7 sampai 1,7 ini downlink dari satelit ke ini. Ini istilah ini aja, istilah divisat ya. Jadi kalau istilah yang downlink uplink itu berarti istilah dari satelit ke Earth Station. Jadi, nah sementara kalau VSAT ini istilah uplink downlinknya itu adalah dari hub ya. Jadi ini adalah ini istilahnya untuk downlink. Sementara yang dari remote ke sini itu dipakai untuk uplink. Sehingga definisi ini itu agak agak ini sebetulnya. Tapi yang kalau kita lihat term di satelitnya, nah ini yang bagian downlinknya itu adalah bagian yang frekuensinya lebih rendah, yang uplinknya adalah frekuensinya uh, lebih tinggi ya. Jadi kalau dilihat dari antena ini satelit, nah uplink itu adalah yang ini, nah downlink adalah yang nah, tergantung lihatnya. Nah kemudian kalau kita lihat ini kan kalau untuk komunikasi satelit tentu akan dipengaruhi oleh cuaca ya. Nah ini kalau kita menggunakan frekuensi untuk Q-band sama frekuensi untuk C-band itu kalau ada rate yang semakin tinggi, nah tentunya yang paling rendah itu adalah downlinknya C-band. Berikutnya uplinknya C-band, terus ini downlinknya Q-band dan uplinknya Q-band gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada rate 5 mm per hour, ini C-band itu hanya 0,1 ya kan, dB. Nah ini kenapa di Indonesia yang relatif cuacanya sering hujan itu lebih disukai ya menggunakan C-band. Tapi tentunya dengan perkembangan zaman C-band kelemahannya itu ini bandwidthnya nggak besar dan suplainya terbatas ya. Sehingga cenderung
lari ke Q-band dan Ka-band karena bandwidth yang tersedia bisa lebih besar. Cuma masalah range attenuation ini yang jadi masalah. Nah, satelit tentu kalau kita lihat ada satelit di situ, kemudian ada namanya footprint-nya. Nah, ini adalah footprint, jadi masalah coverage-nya, dia biasanya tergantung konturnya, dan itu tergantung dari desain antena dan menghadap kemana. Berdasarkan range attenuation tadi, nah ini keunggulan dari C-band adalah ini minor effect terhadap range fade ya. Nah, kemudian coverage-nya sekali dia ini itu lebar luas, mungkin satu Indonesia misalnya, atau satu Malaysia, atau satu Asia Tenggara. Nah, cuma disadvantage-nya antena yang di C-band di ground station ini maupun yang di satelitnya itu lebih besar, gitu kan. Nah, kemudian butuh ini solid state power amplifier yang juga relatif besar juga. Kemudian ada beberapa terestrial yang misalnya di extended C ya, extended C rencana dimanfaatkan untuk terestrial juga. Nah, tentu akan ada interferensi. Nah, kemudian udah sulit ya kalau ada meluncurkan satelit lagi udah penuh ya di atas susah untuk dapat TX license ya. Nah, sementara yang di Q-band yang di sekitar 12 sampai 14 GHz ya. Nah, ini advantage-nya adalah tentunya antenanya ya, antenanya butuhnya lebih kecil dibanding yang C-band diameternya. Kemudian butuh SSPI yang juga lebih kecil dan karena masih relatif apa namanya song mungkin ya di atas dibanding C-band masih lebih mudah dapat TX license. Disadvantage-nya tentu range fade-nya lebih tinggi dan footprint-nya lebih rendah, lebih sempit ya. Begitu juga dengan Ka-band. Nah, Ka-band tentu footprint-nya lebih ini lebih kecil ya. Tapi justru ini nanti akan dimanfaatkan untuk reuse frekuensi karena dengan footprint yang kecil-kecil ini kita bisa reuse frekuensi ini sehingga nanti Ka-band banyak digunakan untuk HTS ya, high throughput satelit. Nah, untuk meningkatkan kapasitas tentunya bandwidth, nah, maka biasanya ada teknik polarization sehingga uh, satu frekuensi yang sama dengan polarisasi vertikal horizontal itu bisa mengadres footprint yang sama sehingga dengan demikian kapasitas satelit secara total akan meningkat ya. Contohnya di sini itu kita kalau hanya memanfaatkan yang vertikal saja, tentu hanya ada berapa transponder nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan. Tapi begitu ada vertikal horizontal, maka total transpondernya menjadi 24. Nah, total transponder ini rata-rata sekitar 40 MHz, gitu. Yang 36 MHz usable, 2 MHz untuk guardband ya. Tapi di beberapa ini Q-band itu satu transpondernya bisa 54 MHz atau 72 MHz. Nah, salah satu apa namanya tipe komunikasi yang memanfaatkan satelit ini itu adalah namanya kayak point to point gini ya. Jadi satu carrier, satu komunikasi. Jadi kayak SCPC, single carrier, single channel per carrier ya. Itu biasanya untuk komunikasi point to point gini, gitu. Tanpa hub ya biasanya. Nah, itu ada sinyal dari satelit ke ini down downlinknya itu 4 GHz, kemudian naiknya 6 GHz, dilawannya juga gitu, naik 6 GHz, turunnya 4 GHz. Nah, begitu apa dikumpulin sinyalnya masuk ke feedhorn, dari feedhorn kalau turun masuk ke LNE, dari LNE nanti akan di dot converter ya, ini masuk ke frekuensi apa namanya intermediate 70 MHz. Sementara kalau transmitnya akan masuk ke up converter ya.
converter, kemudian power amplifier, baru ke Vidhon dan dinaikkan ke satelit. Ini bentuk antena yang berfungsi sebagai reflektor, baik dari itu apa namanya turun dari bumi masuk ke Vidhon maupun dari dalam Vidhon untuk dilempar ke atas. Jadi bentuknya ada yang centralized atau ada yang prime focus ya. Ini tipikal untuk C-band itu biasanya ukurannya 1,8 meter, ada yang 2,4 meter, ada 37 meter, ada 4,5 meter. Sementara yang Q-band relatif lebih kecil ya, mungkin 1,2 meter, 1,8 meter, 2,4 meter. Kemudian Vidhon ini yang untuk reflektor ya, dari reflektor antena dikumpulin ya, masuk ke Vidhon atau dari Vidhon sini akan ke satelit, Kemudian ada reject filter untuk signal mode transfer yang memisahkan antara sinyal RX yang diterima dan TX ya. Kemudian ada low noise amplifier untuk yang dari satelit masuk ke sistem. Kemudian ini kabelnya dan juga waveguide ya. Ini kalau yang ininya menggunakan intermediate frekuensi. Kemudian ada radio frekuensi terminal yang ini utamanya adalah konverter. Jadi dari intermediate frekuensi naik ke frekuensi ini apa namanya sesuai C-band atau Q-band atau K-band. Kemudian ada down converter. Down converter masuk ke IF dari frekuensi yang C-band atau Q-band. Ini istilah nama lainnya adalah ODU ya. Nah ini detailnya di sini. Jadi kalau dari 70 megahertz frekuensi ini itu akan di-converter, kemudian masuk ke power amplifier. Kemudian yang dari LNE masuk ke down converter, masuk ke frekuensi 70 MHz. Nah, kemudian ada modem ya, modem satelit. Nah, tentu modulasi yang bisa digunakan ini tergantung dari tipe modemnya ya. Ada yang GPSK, BPSK, kemudian mungkin apa namanya 16 QAM sekarang ya, ada 16 QAM dan lain-lain. Kemudian untuk menghindari error, biasanya di beberapa modem ada ini, biasanya memang wajib ya, ada forward error correction. Nah, forward error correction-nya itu bisa setengah rate, 3/4 rate, 70/8 rate. Nah, tentunya semakin rendah rate error correction-nya, itu tentunya butuh EB per NO yang lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi kalau kita mau error rate yang ini 7/8 gitu ya. Nah, ini kan artinya ya bit error yang kebuang semakin sedikit ya. Nah, itu butuh EB per NO yang lebih tinggi. Nah, di satelit modem juga ada scrambler, ini untuk split energi ke frekuensi carrier, kemudian ada ke intermediate frekuensi ya. Jadi si satelit modemnya itu mainnya ada di intermediate frekuensi. Ada juga ya satelit yang saat ini yang main di L-band juga ada. Ini contohnya. Jadi misalnya ada satelit modem, ini ada aplikasi mungkin bisa Ethernet atau V35, V49, kemudian naik ya masuk ke converter ke satelit, kemudian ada juga ke down converter ya. Kemudian ada TVRO satelit ini untuk apa namanya receive ya, untuk receive only ya. Ini hanya untuk penerima satelit. Kemudian ada LNB, low noise block down converter, dan juga ada yang PLL LNB, phase loop low noise block converter. Itu adalah kombinasi antara LNE dengan down converter, jadi satu kesatuan ya. Nah,
Ada juga modem yang ini kerjanya di modem ini, modem satelit ini mungkin router atau switch gitu. Nah itu bukan kerja di intermediate frekuensi, tapi udah di L-band, gitu kan. Masuk ke apa namanya ke ini, nah itu namanya BUC, gitu. Sama prinsipnya sebetulnya. Jadi ada uh, power amplifier dan up converter. Kalau yang tadi, yang intermediate frekuensi kan terpisah, kalau ini bisa bergabung. Kemudian low noise ini sama down converter ada di LNB. Nah, sama kemudian ada Viton-nya, sebaliknya. Nah, frekuensinya kalau si band naiknya 6 giga, down-nya 4 GHz. Nah, BUC ini gabungan ya antara ini up converter dan itu power amplifier. Kemudian PLLN LNB itu antara LNE dengan block converter dan PLL. Nah, keunggulannya ketika si modem ini frekuensinya adalah L-band, itu relatif lebih murah ya. Relatif lebih murah untuk BUC dan LNB-nya. Ini kalau kabel-kabelnya ya. Jadi itu tergantung dari modemnya tentunya. Jadi ini TX-nya yang keluar dari modem ini adalah L-band, nah, baru masuk ke BUC gitu, yang turunnya dari LNB ya ke sini. Sehingga untuk outdoor-nya, RFT-nya lebih murah, baik di BUC maupun LNB-nya. Kemudian turnover over spektrum yang bisa di-tune gitu, itu lebar ya, sampai 500 MHz. Nah, cuma ini beberapa disadvantage-nya, kabelnya maksimum 300 feet, kemudian DC power-nya mungkin bisa menyebabkan kerusakan di sisi TX side, TX side dari ini apa namanya equipment ya. Nah, selain penggunaan untuk SCPC, nah, komunikasi satelit, satelit kita bisa memanfaatkan namanya VSAT. Jadi ini adalah hub base ya. Jadi kalau yang CBC tanpa hub ya, ini hub base. Nah, dengan hub base ini maka remote ini relatif menjadi lebih kecil, yang gedenya ada di hub. Di very small aperture terminal, ini satelit base yang ada hubnya, sehingga di remote site antenanya relatif lebih kecil, 1,2 meter. Kalau tadi kan 1,8, 2,4, relatif besar ya. Tapi begitu menggunakan VSAT, maka remote antenanya relatif lebih kecil. Cuma yang sisi hubnya harus lebih besar. Bisa 9 meter, dan 10 meter, 12 meter, dan lain-lain. Nah, servisnya bisa multi platform untuk data, teleponi maupun multimedia. Nah, ini juga uh, harus ada hubnya ya. Nah, ini marketnya bisa untuk enterprise, teleponi, kemudian untuk IP juga ya. Nah, ini banyak digunakan di daerah-daerah rural ya. Contohnya kalau di Indonesia adalah daerah Yusu ya. Nah, VSAT Network Architecture itu ada 3 ya, ada yang one way, kemudian ada yang two way, nah, ada yang mesh ya. Nah, yang one way ya berarti dari hub ya kan ini ke remote-remote. Nah, contohnya VSAT TVRO antena. Nah, kemudian kalau yang two way biasanya untuk komunikasi ya, komunikasi data, ini ada hubnya, ada VSAT-nya. VSAT-nya ngirim ke hub, sebaliknya hub ke remote ya. Kemudian ada yang mesh. Nah, meskipun di mesh ini uh, apa namanya kayak model SCPC ya, SCPC, tapi bisa saling berkomunikasi antara satu lokasi dengan satu lokasi lainnya. Nah, dari sisi komponen VSAT, nah tentunya kita ada bagian hubnya ya, ada bagian hubnya. Nah, biasanya di sini relatif besar antenanya, sementara yang di remote relatif kecil.
kemudian memanfaatkan band satelit sesuai yang tersedia, bisa C-band atau bisa Q-band. Kemudian ininya Sky Blaster dan lain-lain. Nah, ini antenanya ya sama untuk SCPC maupun VSAT. Tentu ada reflektor, kemudian ada feed horn untuk ngumpulin, kemudian ada power amplifier-nya, solid state power amplifier, kemudian ada LNB-nya. Nah, berikutnya kita membahas mengenai HTS dan constellation, baik yang MEO maupun LEO, karena kan kebutuhan bandwidth karena perkembangan aplikasi naik ya, naik seperti yang kita jelaskan kemarin, penggunaan payload per user per bulan cenderung naik, mengakibatkan butuh bandwidth yang lebih besar. Sehingga kalau kita dengan konfigurasi satelit yang ada ya terbatas lah ya. Misalnya C-band, itu berarti kan footprintnya seluruh Indonesia, ya kan? Berarti 24 transponder habis untuk seluruh Indonesia kan, 24 transponder kali 36 MHz. Nah, kalau butuh bandwidth lebih gede, kan pinginnya reuse kan, artinya si footprint ini kecil-kecil per 200 kilo misalnya. Sehingga kita akan dapat lebih banyak frekuensi gitu kan. Nah, ini yang akhirnya menggunakan HTS kayak gini. Jadi tiap gateway tanggung jawab ke satu blok tertentu ya, ke satu blok tertentu. Dan tiap footprint ini itu mungkin sekitar diameter 200 km ya. Dan lebar bandwidth-nya terserah, biasanya di sini Ka-band ya. Ka-band bisa sampai 2 GHz ya. Nah, berikutnya adalah MEO, medium earth orbit, itu di sekitar 20.000 kilometer ya. Ini saat ini banyak digunakan untuk global positioning ya. Untuk global positioning itu yang digunakan secara global itu ada Beidou, Galileo, GLONASS, dan GPS. Nah, ini kalau yang GPS itu di 20.180 km, kemudian yang Rokosmos Rusia itu di 19.130 km, kemudian yang Galileo Eropa di 23.223 km, dan Beidou di 21.150 km oleh Cina ya. Nah, berikutnya yang kapasitasnya besar dan juga mengatasi masalah delay tadi. Kalau delay geo itu kan sekali jalan itu 250 milisecond ya. Nah, karena ini jaraknya kan jauh ya, sekitar 36.000, turun 36.000. Nah, supaya rendah ya pakai LEO. Nah, LEO ini paling sekitar 500-an ya, 500 sampai 2.000 km. Nah, kecepatan cahaya sekitar 300.000 gitu kan. Nah, ini berarti sangat rendah ininya. Jadi ini udah 1.000 gitu kan, berarti ini katakan 500. Nah, hanya mungkin 2 milisecond gitu kan. Hanya 2 milisecond bandingkan dengan 250 milisecond. Nah, ini contoh konstelasi LEO saat ini. Ada Global Star ya. Kemudian ada juga Iridium, ada Outcom dan Starlink. Ini yang lagi banyak. Nah, ini dikembangkan oleh SpaceX. Rencananya lebih dari 1.000 satelit di Februari 2021, dan rencana berikutnya bisa 12.000, bisa 30.000 satelit. Ini untuk internet akses. Nah, kira-kira gitu ya perkembangan komunikasi dengan media satelit. Ya. Namun tentunya teknologi ini nggak akan berhenti di sini ya. Mungkin beliaunya menggunakan yang dikembangkan oleh SpaceX mungkin lebih murah, kemudian lebih stabil ke depannya. Gitu. Kemudian frekuensi yang digunakan, nah ini ada isu tentang environment, ada isu gimana frekuensinya, kemudian keamanan dalam negeri tiap negara, itu kan bisa dimanfaatkan satelit mata-mata dan lain-lain. Nah, itu menjadi isu-isu yang menarik ketika kita mengkaji perkembangan media komunikasi yang menggunakan satelit.